Belum gua nggak pakai baju lagi. Bang Edis. Malam Bang Edis. Ya, coba silakan duduk yang benar dulu, jangan tidur-tiduran. Iya, sebentar Bang. Ya, sebentar ya Bang. Nah, kok gini sih? Semuanya. Tapi dulu, aku susah nih Bang. Soalnya Ya, gimana, Ibu? Ya. Apa yang mau Malam, Bang disampaikan? Edis. Ya, ini Bang. Ini aku punya Sebentar, teman. wajahnya jangan separuh-separuh ya. Jangan seperti orang Islam yang sudah malu menunjukkan dirinya sebagai Islam ya. Oh, no. Oke, Shalom, Bang apa yang Edi. mau Anda Shalom, sampaikan? Ya. Semalam aku tuh mau naik. Aku Kristen, tapi aku tadinya mau ponakanku yang aku mau majukan. Kebetulan aku punya sahabat, dia tuh Muslim. Dulu kecilnya dia Kristen, tapi karena udah terbiasa dari kecil udah masuk Islam, sekarang saya mau suruh dia, ini loh definisinya yang kayak begini. Jawab sendiri deh sama Bang Edis. Kalau aku sendiri nggak Oh, mampu, boleh, karena coba kasihkan ke dia, coba. Ya. Boleh Zan. kasihkan ke dia? Oh, perempuan Halo. juga. Ya. Perempuan. Oke, iya, gimana? Apa yang mau tanya? Ya apa? Apa yang mau tanya? Terserah. Kalau definisi sebagai seorang muslim, ya Bang ya. Tapi duduknya Saya yang mau bagus dulu. Coba duduk yang bagus dulu, kameranya yang bagus dulu. Ngomong nih, Udah cepetan dulu aja. Definisi yang muslim itu, menurut saya, lu bilang, Apa dong? Lu kan muslim. Kan dari Jangan kecil lempar-lemparan. Coba yang bicara siapa? Jangan lu Yang lah, bicara sebenarnya ini dia, Bang. gimana ini? Bang. Coba saya cuma ini nama siapa dulu? Nama siapa? saya namanya Santi. Santi. Oke, Kak Santi. Apa Bang. yang mau Anda utarakan? Kak Santi, silakan. Oke, bapak saya itu pendeta. Bapak atau ayah Anda seorang pendeta. Pendeta. Ya. Di gereja apa? HKBP. HKBP. Terus Beda agama dengan ibu saya. beda agama dengan ibu. Ibu seorang Ibu muslim. Ya. Di HKBP pendeta tapi istrinya muslim. Ini cerita yang sangat cetar membahana ini. Setahu saya begini. Walaupun saya tidak ke HKBP. Oh iya, ini sekalian saya kenalan ya. Saya ini jemaat mana sebenarnya? Gini. Kalau saya masih kecil, saya itu ke gereja HKBP. Nanti kalau saya sebutin gereja saya, nanti gereja saya jadi rame. Ya, Saya itu itu juga gerejanya saya, masa Bang. kecil Tapi- saya di HKBP. Ya, Di salah tapi, satu HKBP gereja saya. Nah, sebentar saya lanjutkan dulu. Oke, lanjut. Nampak-nampaknya mustahil bisa ada orang menduduki salah satu struktur keorganisasian HKBP, apalagi Anda katakan pendeta, tapi istrinya muslim. Ini tidak mungkin. Nggak mungkin. juga apa? Tapi itu terjadi di keluarga saya. Coba sebentar, santai aja ngomongnya, jangan terlalu buru-buru gini. Banyak di sini jemaat HKBP, banyak sekali. Ya, jemaat HKBP itu salah satu jemaat gereja terbesar di Indonesia dan di dunia. Itu jemaatnya jutaan jumlahnya. Adakah di antara para orang-orang yang menduduki struktur organisasi HKBP di mana didapati istrinya seorang muslim? Ini tidak mungkin. Bukan gini loh Bang, agama itu kan tidak bisa dipaksakan. Karena Bukan, kita nggak bicara agama. Karena Anda mengatakan ayah Anda adalah seorang pendeta di HKBP, tapi istrinya Islam. Bagaimana mungkin itu diterima di HKBP? Pasti ditendang, dipecat. Oh, Gimana? enggak, bukan permasalahan ditendang Bang, tapi kan memang itu sudah terjadi. Ya sudah, silakan. Sekalipun kita tidak atau kita meragukan cerita Anda, silakan. Yuk. Kok meragukan? Enggak Bang, ini memang kejadian, memang nyata Bang. Nyata, ibu saya muslim. Saya Bang. dari kecil berteman sama dia.
Bukan, maksudnya kalau istri Anda itu seorang Kristen, istrinya Islam, Mama. saya percaya. Tapi kalau istri Anda menduduki struktur di kependetaan HKBP, itu membuat saya bertanya-tanya. Bukan. Tadi kan Bisa Anda jadi- bilang begitu. Bukan. Maksud saya, ibu saya Muslim tapi tidak menduduki di HKBP. Bukan, saya juga bukan bilang ibu Anda, ayah Anda. Ayah Anda pendeta Ya, di HKBP, Iya. ya. tapi istrinya Muslim. Ya. HKBP, coba ngomong dulu orang HKBP. Ya lanjutlah, silakan. Silakan. Enggak ada, udah cepetan. Ya memang seperti itu Bang, nyatanya seperti itu. Kenyataannya Kalau- seperti itu. Nyatanya seperti itu, tapi ibu saya tidak pernah yang namanya menduduki gereja HKBP Bapak Saya juga tidak bilang ibu Anda, saya bilang ayah Anda. Mustahil ayah Anda dapat kursi di HKBP kalau istrinya Muslim. Lanjut. Karena pasti bapak Anda itu nggak mungkin ke gereja sendiri, pasti ditanya istrinya. Karena orang Batak itu biasanya sangat struktural. Mana bisa orang berdiri di situ laki-laki istrinya nggak ada, nggak diterima. memang begitu kok. Setiap hari Bapak saya ke Iya. gereja mau pinjam maaf. Biasanya orang Batak itu biasanya sangat kaku. Kalau dalam acara-acara begitu, nggak bisa suami sendiri ngomong istrinya di mana? Di mana istri lo? Kalau nggak ada malu-maluin lo, nggak usah. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Kita kesampingkan dulu cerita itu. Silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Yang saya mau sampaikan ya memang seperti itu sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak bersama lagi. Oke. Lanjutnya. Setelah itu ibu saya bercerai di bulan September 2002 dan meninggal di November 2002. Oh sudah meninggal. Oke lanjut. Ya. Dan ayah saya sudah menemukan pengganti. Oke. Ya. Dan pada saat ibu saya meninggal dibawalah si istrinya itu. Gitu loh Bang. Ini malah cerita tentang ayah. Maksudnya cerita bagaimana Anda ini jadi Muslim, kemudian definisi tadi gitu loh. Kan itu tadi yang kita Ya, bahas. Definisinya memang banyak kan bilang nggak percaya Bang, tapi itulah yang terjadi di keluarga. Bukan begitu Kak Santi. Yang saya maksudkan, kita tadi ini berbicara tentang sebuah definisi. Definisi apa? Maksudnya ini? Lu tadi mau nanya soal Nabi apa Muhammad apa? Oh nggak ada, gue cuma bilang cuma perbedaan agama. Oh perbedaan Ya agama. udah. Ya udah lu ngomong aja Mbak. Ya maksudnya perbedaan Berarti agama ini itu sekarang Muslim. Muslim. Saya dari SMP Muslim. Muslim. Ya, Dulunya Sekarang- Kristen. Dulunya Kristen. ya. Sekarang Islam. Oke, boleh cerita-cerita nih. Kita tanya orang yang pindah dari Islam ke Kristen. Sekarang yang Kristen ke Islam. Yuk silakan kita kasih panggung. Apa yang membuat Anda meninggalkan agama Kristen lalu masuk Islam? Atau boleh cerita berapa lama dulu jadi Kristen, kemudian umur berapa menjadi Islam? Saya SD sih Kristen. Karena SD, SD. saya Katolik. SD-nya Kristen. Ya, Katolik. Vincentius di Otista. Ini bukan sekolahnya loh yang Kristen, saya orangnya. Saya dari SD. Ini kita banyak salah paham dari tadi nih. Saya dari SD Kristen. Maksudnya Anda berubah jadi orang Islam ketika masih SD. Di umur berapa Islam tuh tahun? SMP. SD saya Kristen, SMP saya Islam. Oke, berarti perkiraan umur-umur 12 tahun? 11 tahun lah. Oke, 11 tahun Anda pindah dari Kristen ke Islam. Apa yang menyebabkan Anda pindah dari Kristen ke Islam? Karena memang dari hati kecil saya memang tidak apa ya, tidak membuat diri saya tuh dengan bukannya membuat diri saya, tapi saya memang nyamannya ke Islam dan dengan air wudhu. Saya melihat ibu saya sholat, dengan melihat ibu saya dengan berdoa air itu wudhu. lebih apa namanya? Berarti lebih- Anda lebih- Anda lebih senang menjadi orang yang setan-setan itu tidur di lubang hidung Anda, betul? Kapok lu. Ya, Dan begitu. Lubang Coba kuping sekarang lah begini maksudnya. Kak Santi. Kak Santi kan sudah sama siapa itu? Lovely. Kak siapa? Kak ini lovely. Lovely, baik.
Saya kadang-kadang kalau nggak pakai nama asli itu saya agak-agak males begitu. Ya, Saya seneng tuh namanya kalau Kak. pakai nama asli gitu. Gini, Ya nama aku Lovely Kak. Mbak. jadi ketika Anda mengambil air wudhu, Anda katakan itu yang membuat Anda nyaman. Katolik yang murtad katanya. Betul? Lu jangan baca itu dong. Gimana sih lu? Enggak, gue baca Betul? itu. Terus gimana, Bang? Nah, menurut Muhammad, apa sebab musababnya orang Islam itu harus ambil air wudhu? Ya karena kalau untuk menurut Muhammad ya, sepengetahuan saya, ya memang kita kan harus bersih dari najis. Iya, karena kata Muhammad, setan-setan itu bermalam di rongga hidung orang-orang muslim, betul? Betul. Iya. Lalu ketika Anda bersihkan, Anda ambil air wudhu, besok setan datang lagi enggak? Pasti. Iya. Jadi setiap hari Anda akan seperti itu terus. Coba Anda jadi orang Kristen, Anda tidak perlu ambil-ambil air wudhu lagi. Karena setan-setan tidak akan tidur lagi di lubang hidung Anda. Pertanyaan saya yang membuat saya terherman-herman, kenapa Anda lebih senang setan tidur terus di lubang hidung Anda? Kayak juga gede Bang. Karena apa ya? Karena keyakinan sih. Kalau Iya. bukan karena perkara untuk setan ya, semua tempat di dalam diri manusia pasti ada setan. Oh Bang. enggak lah, enggak semua. Ya iyalah pastilah. Enggak lah. Ah, iyalah. Iya. Lu mencuri aja tuh tangan setan. Kalau misalkan lu nggak ada Ya tapi nggak gitu juga Ya, kali. kita berantem aja yuk. Ya, lu gila lu lawan ya si Edis. Jadi begini. Lu jawab lah. Gila lu. Kan gua kan udah Jadi begini ya, kalau kita belajar tentang agama Islam dan Kristen, kita itu akan menemukan apa-apa yang ada dalam Islam dan apa-apa yang dalam Kristen. Jadi kita bukan, oh karena saya senang, karena begini, karena begitu, bukan. Kalau Anda menjadi Islam, Ya ngomong apa ya? selamanya setan akan tidur di lubang hidung Anda. tuh. Anda senang. Itu tidak bisa dibuktikan, Bang. Kalau namanya orang Islam itu berarti itu udah agama pilihan. Maupun setan ada di orang Islam apa tidak, itu udah pilihannya, Bang. Emang Iya bener? dong, pilihan dong. Agama itu kan pilihan. Ke lu ngomong deh sama Bang Edis. Oke, hanya itu saja. Ya, sebentar. Maksudnya hanya itu saja yang membuat Anda nyaman dengan Islam. Tapi kalau menurut saya, ini menurut saya ya. Anda jadi Islam itu bukan karena Anda berpikir, tetapi karena Anda itu hidupnya dengan ibu. Karena Anda hidupnya dengan ibu, ikutnya dengan ibu kan pada waktu itu kan? Iya. Iya, makanya Anda jadi Islam. Ya kalau setiap kali juga dengan bapak saya Natalan juga saya nggak pernah keberatan, Bang. Iya, tapi kan setelah berpisah Anda dengan ibu kan? Kayaknya menjadi nyambung jadi oleng. Betul? Kenapa, Bang? Ya. Tadi kan Anda cerita bahwasanya orang tua berpisah. Ya. Lalu orang tua dengan Anda dengan ibu Anda Muslim. Akhirnya Anda ikut-ikutan Muslim. Ya. Iya, jadi bukan karena Anda seperti yang saya katakan tadi gitu. Udah lu nggak usah baca komennya. Ngapain lu bacain komennya? Nggak penting Iya. komen-komen mah. Oke, gitu saja ya. Oke, Bang. Oke. Oke Saya Bang Edis, harap terima kasih ya. sama-sama, saya harap nanti Anda banyak belajar ya. Banyak Iya Bang, maksud belajar saya dari kan gitu biar dia balik lagi gitu ke Kristen. Belum. Iyalah lu dari kecil juga di Kristen, sekarang masa lu balik Islam lagi, lu ngaco. Agama nggak bisa dipaksain. Emang nggak dipaksa, nggak bisa Iya, dipaksa. enggak, gitu, jangan tapi dipaksakan. Cuman berusahalah untuk berpikir Itu begitu. urusan dosa masing-masing, nggak bisa dipaksakan. Ya, tapi kalau bagus kalau misalkan biar selamat, lu mau jalan keselamatan nggak? Nah, itu nanti dibicarakan sendiri dengan Kak Lovely sama Kak Makasih Cantik. ya Bang Edis. Oke, gitu saja ya. Ya Bang Edis, makasih. Baik, saya turunkan. Selamat malam. Selamat malam Bang. Selamat malam, saya turunkan ya. Iya, teman-teman ya. Berbagai-bagai macam cerita orang ya teman-teman ya. Makanya sering saya bilang kan, saya itu senang kalau ada orang yang pindah itu benar-benar karena dia berpikir begitu loh. Bukan karena menikah, bukan karena ikut-ikutan orang tua.
tapi betul-betul dia pernah melakukan kajian begitu. Karena kalau merasa nyaman itu juga kan sifatnya subjektif ya teman-teman ya. Seperti itu. Tapi betul-betul Anda sudah melakukan sebuah perbandingan, melakukan sebuah kajian yang terstruktur, ya, mendalam begitu. Nah, saya sudah melakukan itu, teman-teman. Saya itu sudah membandingkan Bible dan juga sudah membandingkan Quran. Saya buka keduanya, saya baca keduanya. Banyak di antara kalian yang belum pernah melakukan itu. Banyak yang hanya ikut-ikutan atau katanya begitu. Tapi Anda tidak pernah melakukan studi khusus. Nah, ketika saya memperdalam Al-Quran dan Bible, saya bandingkan keduanya, saya menemukan bahwa sekitar 70-an% isi Quran itu sebenarnya dicontek atau diambil dari Bible. Tetapi ngambilnya itu serampangan gitu, ngasal gitu. Kayak cepet-cepet begitu. Yang penting dia berbentuk sajak atau puisi. Akhiran AAAA atau ABAB begitu. Nah, itu sudah pernah saya bahas. Bahkan saya berencana akan mengeluarkan satu buku yang berjudul 101 Bukti Quran Menjiplak Bible dengan Keliru. Kalau kalian ingin melaporkan polisi, Bang, kamu membuat membuat judul buku yang sangat menista, mengejek agama Kristen, agama Islam. Bukan, saya hanya ingin menanggapi buku yang dikeluarkan oleh Insan LS Mokoginta yang berjudul 101 Bukti juga. Jadi saya buat juga 101 bukti. Ya. Jadi semua yang saya utarakan itu adalah sebuah respon balik. Begitu. Kalau Egy Sujana bilang, selain agama Islam harus dibubarkan karena tidak sesuai dengan Pancasila. Makasih, Kak Simoni, makasih. Saya tanggapi, agama Islam harus dibubarkan menurut Undang-Undang Dasar dan 1945 dan Pancasila karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Jadi statement-statement saya itu bukan statement cari gara-gara, teman-teman. Statement-statement saya itu adalah respon balik atas ucapan-ucapan orang-orang Islam seperti itu ya. Gak apa-apa nanti kalau kalian buat laporan ke Mabes Polri bahwa Edis TV mengatakan bahwa agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, saya akan tunjukkan alasan saya. Ya, saya bilang, alasan saya bilang begitu adalah karena ada orang Islam namanya Egy Sujana yang menyatakan pernyataan yang sama bahwa selain agama Islam harus dibubarkan karena tidak sesuai dengan Pancasila. Cuma itu saja baru situ. Jangan kalau orang Islam bilang begitu, tidak ada laporan polisi. Kalau orang Kristen bilang laporan polisi. Ya. Seperti itu. Oh iya, tadi ngomong-ngomong perihal saya ini waktu kecil. Bang, sebenarnya Anda itu jemaat mana? Gereja mana Anda itu? Saya itu waktu masih kecil, saya itu gerejanya di HKBP juga. Iya, HKBP resort mana? Ini saya tidak mau bicara. Nanti gereja saya rame lagi. Tapi beberapa teman saya sekolah minggu itu tahu dan mereka nonton ini. Begitu. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Saya tidak mau menyebutkan. Nanti gereja saya dikeruduk lagi. Iya.